Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil penelitian dengan topik determinan kinerja pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit pemerintah Indonesia dengan menggunakan data riset fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh Litbangkes pada tahun 2011. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Demsa Simbolon, saya berasal dari instansi Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dua peneliti lainnya adalah dari Unair Surabaya. Sebagai latar belakang penelitian ini, bahwa kita ketahui bersama bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara perorangan secara paripurna. Kemudian juga bahwa rumah sakit ini merupakan pemberi pelayanan yang paling kritis dan berbahaya dalam suatu sistem pelayanan, sehingga rumah sakit sangat berperan penting dalam menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Sementara sampai saat ini angka kematian bayi dan angka kematian ibu Indonesia masih pada angka yang tinggi, artinya belum dapat mencapai target dari MDGs. Nah, rumah sakit sebagai lembaga dalam mata rantai sistem kesehatan nasional yang mengemban tugas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat dituntut untuk memiliki mutu yang tinggi, di mana mutu yang tinggi ini bisa dinilai dari kinerja pelayanan rumah sakit. Dalam hal ini berarti sangat perlu dilakukan penilaian kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya. Nah, salah satu kinerja rumah sakit yang juga sangat perlu dievaluasi adalah pelayanan KIA, karena pelayanan KIA ini merupakan adalah pelayanan medis spesialis dasar yang harus dimiliki rumah sakit. Berdasarkan latar belakang yang menjadi rumusan masalah adalah apakah karakteristik rumah sakit, manajemen, SDM, pelayanan, proses, dan peralatan dari pelayanan KIA itu akan mempengaruhi dari kinerja pelayanan KIA di rumah sakit. Karena dari beberapa hasil penelitian dikatakan bahwa 80% kematian ibu dan bayi itu terjadi di rumah sakit, yang sebenarnya sekitar 80% sampai 90% sebenarnya dapat dicegah. Kemudian terdapat 20% dari seluruh kehamilan dan persalinan di rumah sakit itu mengalami komplikasi obstetrik, sementara yang dapat ditangani dengan baik hanya sekitar 10%. Dari latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian di sini adalah mengetahui bagaimana deskripsi dari kinerja pelayanan KIA di rumah sakit pemerintah seluruh Indonesia. Kemudian mengetahui deskripsi bagaimana karakteristik rumah sakit, manajemen pelayanan KIA, SDM, pelayanan proses, dan juga peralatan pelayanan KIA di seluruh rumah sakit pemerintah Indonesia. Kerangka konsepnya bisa kita lihat di sini bahwa sebagai variabel yang akan kita lihat sebagai variabel dependennya adalah kinerja pelayanan KIA, yang kita duga akan dipengaruhi dari karakteristik manajemen, SDM, proses pelayanan, dan peralatan yang ada pada pelayanan KIA. Next. Sebagai metodologi penelitian dengan pendekatan cross-sectional study menggunakan seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, itu rumah sakit pemerintah, berdasarkan data dari riset fasilitas kesehatan tahun 2011, terdapat 685 rumah sakit pemerintah. Variabel independennya karakteristik manajemen, SDM, pelayanan, proses, dan peralatan KIA. Analisis data menggunakan regresi logistik multivariat. Berikutnya hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat kita lihat bahwa untuk semua tipe kelas dari rumah sakit pemerintah Indonesia menghadapi permasalahan dalam hal pelayanan KIA. Kita lihat di sini bahwa baik rumah sakit tipe A, B, C, dan D ternyata sekitar 25 sampai 39% terjadi proporsi kematian ibu karena pendarahan lebih dari 1%. Kemudian untuk rumah sakit kelas A ternyata 75% terdapat kematian ibu karena preeklamsi. Kemudian juga berdasarkan kematian ibu karena sepsis di atas dari 0,2%, hampir kita lihat di sini semua tipe kelas rumah sakit terjadi. Demikian juga kematian karena seksio di atas 20%, dan
terjadi lahir mati di atas 4%, kecuali di rumah sakit kelas A. Pada rumah sakit kelas B, C, dan D dengan proporsi sekitar 5-7%. Kemudian penanganan bayi berat lahir rendah yang kurang dari 100%. Ternyata di semua tipe kelas rumah sakit di Indonesia ditemukan proporsinya yang berkisar dari 17,9% sampai 27,9%. Proporsi ini berdasarkan dari standar pelayanan minimal rumah sakit. Dari hasil komposit ke-6 variabel tersebut, ternyata kita di sini dapat disimpulkan sebelumnya bahwa kinerja pelayanan KIA dari seluruh rumah sakit pemerintah Indonesia sebagian besar adalah termasuk kategori tidak optimal, sekitar 66,3%. Next. Berikutnya kita lihat karakteristik rumah sakit. Karakteristik rumah sakit dilihat dari status akreditasi, kemudian pola pengelolaan keuangan, kelas rumah sakit, dan apakah rumah sakit sebagai wahana pendidikan. Ternyata dari sini kita bisa melihat bahwa hampir semua dari karakteristik rumah sakit ini sebagian besar kinerjanya kurang optimal, baik yang terakreditasi 12 jenis pelayanan, kemudian 5 jenis pelayanan, apalagi tidak terakreditasi. Cuma di sini proporsinya sedikit lebih baik untuk yang rumah sakit terakreditasi 16 jenis pelayanan, di mana 51,5% kinerjanya optimal. Next. Berikutnya kita lihat manajemen pelayanan KIA. Manajemen pelayanan KIA dilihat dari ketersediaan SPO, kemudian prosedur dan protokol pelaksanaan. Nah, dari sini kita lihat secara keseluruhan, baik yang memiliki maupun tidak memiliki SPO, prosedur dan protokol pelaksanaan dan uraian tugas, semuanya hampir sebagian besar dengan proporsi kurang optimal. Next. Dari ketersediaan SDM pelayanan KIA, dari ketersediaan ada atau tidaknya dokter penanggung jawab UGD, dokter penanggung jawab pelayanan perinatal dan neonatal, kemudian dari kelengkapan SDM tim Ponek, di sini bisa kita lihat bahwa dari ada atau tidak adanya dokter penanggung jawab UGD di rumah sakit, ternyata kinerjanya juga paling banyak menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Cuman sedikit berbeda pada kelengkapan dari SDM tim Ponek. Ternyata pada rumah sakit yang lengkap itu kinerjanya proporsinya lebih tinggi sedikit, 52,9% menunjukkan kinerja yang optimal. Sedangkan yang tidak lengkap sebagian besar dengan kinerja yang kurang optimal. Berikutnya, ini juga menunjukkan SDM dari jumlah dokter spesialis anak, jumlah dokter spesialis obgyn, anestesi, kemudian jumlah dokter di ruang perinatal neonatal, jumlah perawat dan jumlah bidan. Kita lihat angkanya itu variasinya sangat berbeda ya, sangat luas. Seperti misalnya jumlah dokter spesialis anak dari yang tidak ada untuk yang kinerja optimal 0 sampai 25, yang kurang optimal juga 0 sampai 29, di mana rata-ratanya tidak berbeda jauh, hanya sekitar 2 dokter. Kemudian dokter obgyn juga hampir sama angkanya. Nah, ini berikutnya. Kemudian dari peralatan pelayanan KIA, dari segi peralatan pelayanan KIA juga menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Baik rumah sakit yang mempunyai peralatan kebidanan dan peralatan anak yang cukup maupun yang kurang cukup menunjukkan proporsi yang sebagian besar dengan kinerja yang kurang optimal. Next. Kemudian dari pelayanan KIA dengan kecenderungan juga yang hampir sama, kita lihat di sini ya, semua sebagian besar dengan kinerja yang kurang optimal. Dilihat dari ketersediaan dokter jaga, dokter yang telah mengikuti pelatihan tim Ponek, bidan yang mengikuti pelatihan tim Ponek, demikian juga perawat. Ketersediaan kamar operasi yang siaga 24 jam untuk melakukan operasi, dan kamar bersalin yang mampu menyiapkan operasi dalam waktu kurang dari 30 menit. Baik yang memiliki maupun tidak memiliki menunjukkan sebagian besar kinerjanya kurang optimal. Ini juga masih lanjutan dari pelayanan KIA. Kita lihat dari yang memiliki maupun tidak memiliki tim yang siap melakukan operasi atau tugas meskipun on call.
memiliki laboratorium 24 jam yang berperan dalam pelayanan Ponek. Kemudian dari kepemilikan radiologi, ruang pemulihan, dan fasilitas farmasi ini juga menunjukkan proporsi yang hampir sama juga yang cukup memprihatinkan, baik yang memiliki maupun tidak memiliki, sebagian besar menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Berikutnya. Ya, ini juga dari ketersediaan keberadaan pelayanan PICU, NICU, ketersediaan klinik kebidanan dan kandungan, ketersediaan klinik anak, kemudian pelayanan UGD 24 jam. Nah, ini juga angkanya sangat memprihatinkan ya, baik yang ada maupun tidak, dengan menunjukkan proporsi yang lebih besar pada kinerja yang kurang optimal. Ini kita lihat dari proses pelayanannya, dilihat dari koordinasi internal, evaluasi, waktu tanggap. Juga menunjukkan dengan proporsi yang hampir sama, baik yang ada maupun tidak ada, ternyata rumah sakit pemerintah di Indonesia masih menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Selanjutnya, nah dari data-data yang diperoleh berikutnya sampai didapatkan model akhir berdasarkan regresi logistik multivariat, diperolehlah model yang menunjukkan bahwa faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja KIA di rumah sakit pemerintah di seluruh Indonesia. Ternyata hasilnya menunjukkan seperti ini. Hal penting yang mempengaruhi determinan kinerja adalah status akreditasi. Kemudian rumah sakit sebagai wahana pendidikan, kelengkapan SDM Ponek, ketersediaan dokter jaga terlatih di UGD, dan tim yang siap melakukan operasi atau tugas meskipun on call, dan juga jumlah dokter spesialis anak, dan ada tidaknya koordinasi internal. Namun dari model ini yang signifikan berhubungan dengan determinan kinerja KIA itu adalah status akreditasi. Data ini menunjukkan bahwa rumah sakit yang tidak terakreditasi itu beresiko hampir 3 kali untuk memiliki kinerja yang kurang optimal dibandingkan dengan rumah sakit yang terakreditasi 16 jenis pelayanan. Kemudian rumah sakit yang bukan rumah sakit pendidikan dan juga bukan rumah sakit sebagai wahana pendidikan, dia berpeluang atau berisiko sekitar 2 kali akan mempunyai kinerja kurang optimal dibandingkan rumah sakit sebagai wahana dan sebagai rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pemerintah Indonesia yang tidak memiliki SDM tim Ponek yang lengkap akan beresiko sekitar 2 kali akan mempunyai kinerja yang kurang optimal. Kemudian juga hampir sama angkanya dengan ketersediaan dokter jaga terlatih di UGD, bila tidak ada akan berisiko 2 kali mempunyai kinerja yang kurang optimal. Kemudian rumah sakit yang tidak memiliki tim yang siap melakukan operasi atau tugas meskipun on call berisiko 2 kali untuk mempunyai kinerja yang kurang optimal. Next. Berikutnya. Nah, dari hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja itu tadi, maka sebagai masukan di sini kami sebagai peneliti menyarankan bahwa untuk Kementerian Kesehatan mungkin walaupun berat tapi mungkin harus dilakukan, perlu perbaikan dari seluruh jenis pelayanan untuk mendapatkan akreditasi. Jadi tidak hanya ada rumah sakit yang terakreditasi 5 jenis, 12 jenis, naik 16 jenis. Sebaiknya kalau bisa dilengkapi dengan 16 jenis pelayanan. Kemudian juga Kemenkes diharapkan juga perlu menjadikan rumah sakit pemerintah sebagai rumah sakit wahana pendidikan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Ponek, kemudian melengkapi dokter jaga yang terlatih di UGD, perlunya tersedia tim yang siap melakukan operasi ataupun tugas meskipun on call, dan peningkatan komitmen organisasi. Nah, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, ternyata data Rivaskes ini menemukan beberapa kekurangan, terdapat missing pada data-data tertentu. Maka dari situ kami menyarankan bagi Puslitbangkes perlu meningkatkan kualitas data, khususnya variabel dengan pertanyaan tertutup, untuk lebih baik lagi mengingat banyaknya data missing dan data-data yang tidak relevan. Peneliti selanjutnya perlu mengkaji budaya organisasi rumah sakit, struktur organisasi rumah sakit, kepemimpinan rumah sakit, komitmen organisasi. Karena pada data Rivaskes data ini tidak tersedia, jadi mungkin bisa meneliti ke arah ke sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.